Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dari kelompok 8 mata kuliah Media Pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Dea Putri Nazara, lalu ada Denti Pratiwi, Dwi Tahudalina Stiti, dan Mukaroma Faradila. Adapun dosen pengampu di mata kuliah ini adalah Dr. Yeni Anwar MPD dan Dr. Masagus M. Tibrani MSI. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP kelas 9 dengan menggunakan kompetensi dasar 3.2, yaitu Sistem Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan Hewan. Penasaran bagaimana bentuk RPP-nya? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, berikut ini bentuk RPP dengan menggunakan kompetensi dasar 3.2. Dapat kita lihat, sekolahnya yaitu SMP Dewi Sakti Palembang, mata pelajaran IPA, dengan kelas 9 pada semester 1, dan alokasi waktu yaitu 3 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Dan untuk kompetensi inti, yang pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan, seperti faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan untuk KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Dan hal itu sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu, untuk kompetensi dasar atau KD, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita menggunakan KD 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi, teman-teman, kompetensi dasar itu sendiri akan dapat dicapai ketika memenuhi beberapa indikator. Nah, kalian penasaran beberapa indikator pencapaian kompetensi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Denti Pratiwi. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan serta alat reproduksi seksual pada tumbuhan. 3.2.2 menjelaskan proses penyerbukan dan macam-macam perantara penyerbukan. 3.2.3 menjelaskan proses pembuahan dan proses penyebaran biji. 3.2.4 menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan. 3.2.5 menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. 3.2.6 menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan. 3.2.7 memprediksi regenerasi dari planaria. 3.2.8 menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. 3.2.9 membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 3.2.10 menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup sehingga
dapat menjelaskan proses reproduksi serta proses adaptasi makhluk hidup melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan indikator sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku teliti, aktif, dan juga kerjasama. Materi pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan, kemudian reproduksi seksual dan aseksual pada hewan, dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Wah, beri tepuk tangan dari penjelasan teman kita, Saudara Denti. Tadi Saudara Denti telah menjelaskan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Lalu, dalam RPP ini, kita harus menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti apa ya? Kalian penasaran? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mukaroma Faradila. Pendekatan metode dan model pembelajaran. Pendekatan saintifik. Gimana sih kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik? Nah, kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik bisa dengan cara mengamati, bertanya, mengumpulkan data, serta menyampaikan hasil pemahaman dalam bentuk catatan atau lisan. Metode pembelajaran berbasis video, tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok. Model pembelajaran inquiry. Ada yang tahu? Nah, pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Media pembelajaran. Media pembelajaran dapat menggunakan 3 contoh di bawah ini: slide PowerPoint, internet, worksheet, atau lembar kerja. Selanjutnya ada sumber belajar. Di sini ada buku ajar biologi, buku lain yang menunjang seperti buku Campbell Biologi, multimedia interaktif, dan internet. Sumber media lainnya, contohnya adalah media cetak dan lain-lain, serta lingkungan sekitar. Gimana teman-teman? Sejauh ini sudah paham belum? Oke, untuk menambah pemahaman kita, maka selanjutnya akan ada penjelasan langkah pembelajaran dan penilaian dalam RPP ini, dan akan dijelaskan oleh Saudari Dwita Hudalina Stiti. Selanjutnya langkah pembelajaran. Untuk langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik. 2. Guru memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran. 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru mereview pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah ciri-ciri makhluk hidup? 5. Untuk menarik perhatian peserta didik, guru menunjukkan beberapa jenis gambar tanaman yang cara reproduksinya tidak sama. 6. Guru meminta peserta didik mengamati beberapa jenis tanaman yang cara reproduksinya tidak sama. 7. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang fenomena yang sudah ditampilkan. 8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Inti dilakukan selama 115 menit. Yang pertama, mengamati PPT serta mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kelompok kemudian mencari informasi tentang pembelajaran tersebut. 3. Setelah mengamati pembelajaran melalui PowerPoint yang telah dijelaskan lalu mencatat dengan teliti hasil pengamatan yang berasal dari penjelasan guru pada PowerPoint dan mencari lewat internet ataupun buku yang ada. 4.
Guru membagi lembar kerja kepada masing-masing kelompok. 5. Guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk membaca lembar kerja tersebut. 6. Guru meminta peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah pada lembar kerja. 7. Guru mengawasi dan membimbing peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan dan hasil pengamatan. 8. Guru meminta perwakilan kelompok peserta didik melakukan presentasi hasil pengamatan. 9. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta berdasarkan hasil pengamatan. 10. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian dan guru memberikan penguatan terhadap materi yang dibahas. Peserta didik bersama-sama guru menarik kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Penutup dilakukan selama 10 menit. Pertama, bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kedua, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Penilaian. Ada 3 cara penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, dilakukan melalui observasi, jurnal, dan penilaian antar peserta didik. Untuk pengetahuan, dilakukan dengan cara tes tertulis. Serta untuk keterampilan, dilakukan dengan proyek untuk pengayaan dan kinerja. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Semoga dari penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kalian mengenai RPP. Lalu selanjutnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.